Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nurul Inaya dari kelas BK 4A dengan NIM 2104045020001 dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Teori BK Karir. Nah, yang akan saya bahas pertama yaitu teori pilihan jabatan karir menurut John L. Holland. Dalam teorinya, John L. Holland mengajukan teorinya dengan pendekatan yang lebih komprehensif dengan memadukan sains-sains yang telah ada. Pada intinya, teori ini menganggap bahwa suatu pemilihan pekerjaan atau jabatan adalah merupakan hasil dari interaksi antara faktor hereditas dengan segala pengaruh budaya, teman bergaul, orang tua, orang dewasa yang dianggap memiliki peran yang penting. Konsep dasar teori Holland. Teori Holland beranggapan bahwa minat kerja merupakan salah satu aspek kepribadian, sehingga deskripsi pekerjaan juga terkait dengan deskripsi kepribadian individu. Teori Holland menjelaskan tentang struktural interaktif karena teori Holland tersebut telah menyiapkan antara kepribadian dan jenis pekerjaan. Holland menggambarkan tipologi sebagai struktur untuk informasi pengorganisasian tentang pekerjaan dan individu. Sedangkan asumsi tentang individu dan lingkungan yang bertindak satu sama lain merupakan komponen interaktif dalam teorinya. Hal tersebut dapat disimpulkan dalam proposisi asumsi formal atau utama teori Holland, yaitu yang pertama, dalam budaya, orang yang paling dapat dikategorikan sebagai salah satu dari 6 jenis: realistik, investigatif atau intelektual, artistik, sosial, enterprising atau giat, dan konvensional. Yang kedua yaitu ada 6 model lingkungan, yaitu realistis, investigatif atau intelektual, artistik, sosial, enterprising, dan konvensional. Yang ketiga yaitu individu akan mencari lingkungan yang membiasakan dirinya untuk melatih keterampilan dan kemampuan, mengekspresikan sikap dan nilai-nilai, dan mengambil peran dan masalah yang menyenangkan. Yang keempat yaitu perilaku ditentukan oleh interaksi antara kepribadian dan lingkungan. Yang kelima yaitu manusia akan menemukan lingkungan-lingkungan yang kuat dan memuaskan ketika pola-pola lingkungan tersebut menyerupai pola kepribadian mereka. Situasi ini berpengaruh pada stabilitas perilaku karena orang-orang mendapatkan banyak penguatan yang selektif dari perilaku mereka. Yang keenam yaitu interaksi yang tak sejenis merangsang perubahan di dalam perilaku manusia, dan sebaliknya, interaksi sama dan sebangun mendorong stabilitas perilaku. Manusia cenderung untuk berubah atau menjadi seperti manusia yang dominan yang ada di dalam lingkungannya. Kecenderungan ini akan lebih besar jika tingkat kongruen antara individu dengan lingkungannya juga besar. Orang-orang seperti ini sangat sulit untuk berubah. Yang ketujuh yaitu seseorang akan mengatasi inkongruensinya dengan mencari lingkungan yang baru atau dengan mengubah perilaku pribadi dan persepsi-persepsinya. Dan yang kedelapan yaitu interaksi timbal balik antara orang dan pekerjaan secara berturut-turut biasanya menuju kepada satu rangkaian keputusan dan kesuksesan. Keputusan mengenai karir juga didasarkan pada 6 jenis kepribadian. Teori Holland digunakan untuk memahami perbedaan dalam kepribadian, minat, dan perilaku individu, serta untuk menentukan model yang sesuai dengan kenyataan. Menurut Holland, preferensi individu terhadap kegiatan tertentu berkembang melalui interaksi dengan budaya dan kekuatan pribadi seperti teman, keluarga, kelas sosial, budaya, dan lingkungan fisik. Preferensi ini menjadi penting bagi individu dalam mengembangkan kompetensi. Oleh karena itu, tipe kepribadian seseorang tercermin dari pilihan mata pelajaran di sekolah, hobi, kegiatan rekreasi, pekerjaan yang diminati, dan pilihan karir yang diambil. Memilih atau menghindari lingkungan dan kegiatan tertentu merupakan tindakan yang aktif daripada pasif.
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tipologi Holland mengkategorikan atau mengelompokkan individu ke dalam 6 tipe kepribadian secara luas, khususnya R. realistis, I. investigatif atau intelektual, A. artistik, S. sosial, E. enterprising atau giat, dan K. konvensional. Sebagaimana disimpulkan, teori-teori Holland biasanya disebut dengan model Riasek, dan dalam diagram biasanya menggunakan heksagon yang telah memberikan representasi visual dalam hubungan antar kepribadian atau jenis pekerjaan. Teori Holland tentang teori kepribadian dan model lingkungan merupakan pendekatan yang populer saat ini dalam bimbingan kerja. Menurut Usmawati 2019, teori Holland terhadap pilihan pekerjaan dikembangkan berdasarkan beberapa asumsi lain, yaitu yang pertama, kepribadian seseorang individu merupakan faktor utama dalam pilihan pekerjaan atau kejuruan. Yang kedua, inventori minat atau ketertarikan pada kenyataan merupakan inventori kepribadian. Yang ketiga yaitu individu mengembangkan pandangan stereotip jenis pekerjaan yang memiliki relevansi psikologis. Stereotip ini memainkan peran utama dalam pilihan pekerjaan. Yang keempat, angan-angan tentang pekerjaan seringkali merupakan tanda untuk pilihan pekerjaan. Yang kelima, identitas, kejelasan, persepsi individu tentang tujuan dan karakteristik pribadinya berhubungan dengan memiliki sejumlah kecil tujuan kejuruan atau pekerjaan yang lebih berfokus. Yang keenam, untuk menjadi sukses dan puas dalam sebuah karir, seseorang perlu memilih pekerjaan yang sesuai dengan kepribadian seseorang. Kesesuaian pekerjaan adalah salah satu di mana orang lain dalam lingkungan kerja memiliki karakteristik yang sama atau mirip seperti miliknya sendiri. Tipe-tipe kepribadian menurut teori Holland. Yang pertama yaitu realistis atau realistik, di mana tipe orang-orang yang cenderung berurusan dengan lingkungan yang konkret dan objektif, serta memiliki sikap fisik yang cenderung manipulatif. Mereka cenderung menghindari tugas atau tujuan yang membutuhkan subjektivitas, ekspresi intelektual atau seni, serta kemampuan sosial. Orang-orang ini biasanya dianggap sebagai individu yang maskulin, kuat secara fisik, kurang ramah, memiliki emosi yang stabil, dan materialistis. Mereka cenderung memilih profesi di bidang pertanian, teknik, keterampilan perdagangan, atau pekerjaan yang berhubungan dengan mesin. Mereka juga lebih suka melakukan kegiatan yang memerlukan keterampilan motorik, peralatan, mesin, dan struktur seperti olahraga, permukaan, kerajinan, atau pekerjaan di toko. Yang kedua yaitu investigatif atau investigasi, di mana tipe orang-orang ini cenderung menggunakan akal mereka untuk memanipulasi ide, kata, dan simbol saat menghadapi lingkungan sekitar. Mereka lebih suka mengejar panggilan ilmiah, tugas teoritis, membaca, mengumpulkan, mengerjakan aljabar, mempelajari bahasa asing, serta aktivitas kreatif seperti seni, musik, dan seni pahat. Mereka cenderung menghindari situasi sosial dan menganggap diri mereka tidak ramah, maskulin, gigih, ilmiah, dan tertutup. Mereka cenderung mencapai kesuksesan terutama dalam bidang akademik dan ilmiah, tetapi cenderung kurang berhasil dalam memimpin. Yang ketiga yaitu artistik, di mana tipe orang dalam kategori ini adalah individu yang menggunakan seni dan kreativitas untuk mengatasi masalah dan berinteraksi dengan lingkungan. Mereka cenderung mengandalkan pengalaman subjektif dan imajinatif untuk menemukan solusi untuk masalah yang dihadapi. Mereka lebih tertarik pada bidang seni seperti musik, seni, sastra, dan bidang kreatif lainnya yang terkait dengan alam. Mereka tidak tertarik pada peran yang lebih maskulin seperti perbaikan mobil dan aktivitas atletik. Orang yang dalam kategori ini melihat diri mereka sebagai individu yang feminim, introspektif, sensitif, impulsif, dan fleksibel, serta mungkin merasa kurang sosial atau sulit didekati. Yang keempat yaitu sosial, tipe orang-orang yang menggunakan kemampuan mereka dalam berkomunikasi dan bergaul dengan orang lain dalam menghadapi lingkungan. Mereka ditandai dengan keahlian sosial dan kebutuhan untuk berinteraksi secara sosial.
Mereka lebih tertarik pada pendidikan, terapi, dan pekerjaan yang berhubungan dengan agama serta aktivitas seperti gereja, pemerintahan, layanan masyarakat, musik, membaca, dan drama. Mereka melihat diri mereka sebagai orang yang ramah, spontan, ceria, konservatif, bertanggung jawab, berprestasi, dan menerima diri sendiri dengan baik. Yang kelima yaitu enterprising atau giat. Tipe ini adalah orang-orang yang menghadapi lingkungan dengan cara mengekspresikan kualitas petualang, dominan, antusias, dan impulsif. Dicirikan sebagai pribadi yang persuasif, verbal, terbuka, menerima diri, percaya diri, agresif, dan ekshibitionistik, atau suka menunjukkan kemampuan yang dimilikinya. Mereka lebih suka bidang perjualan, penguasaan, dan panggilan atau pekerjaan yang berkaitan dengan kepemimpinan dan kegiatan yang dapat memuaskan kebutuhan dan akan dominasi, ekspresi verbal, pengakuan, dan kekuasaan. Dan yang keenam yaitu konvensional atau konvensional, di mana tipe ini adalah orang-orang yang menghadapi lingkungan dengan memilih tujuan dan kegiatan yang membawa persetujuan sosial. Pendekatan mereka terhadap masalah adalah stereotip, benar, dan tidak orisinal. Mereka menciptakan kerapihan, ramah, terkesan konservatif. Mereka lebih memilih tugas yang berhubungan dengan ketatausahaan atau administrasi dan tugas komputasional, teridentifikasi dengan bisnis, dan menempatkan nilai tinggi pada sikap ekonomis. Mereka memilih diri mereka sebagai pribadi yang maskulin, cerdas, dominan, dikendalikan, kaku, dan stabil, dan memiliki lebih matematis dari bakat verbal. Seseorang dapat memiliki kemiripan dengan 1, 2, 3, bahkan 4 jenis kepribadian menurut Holland. Kemiripan tersebut disebut dengan subtipe. Ia mencerminkan pola skor individu pada tes kepribadian. Sebagai contoh, seseorang yang bekerja sebagai programmer komputer mungkin memiliki nilai yang tinggi pada kode IRCA. Namun, dalam penilaian dan intervensi, biasanya hanya 3 nilai tertinggi yang digunakan, yaitu kode 3 huruf atau kode ringkasan yang dikenal dengan IRC. Tanda-tanda diagnostik menggambarkan hubungan antara subtipe kepribadian individu dan subtipe lingkungan tempat tinggal individu. Implikasi teori karir Holland terhadap bimbingan dan konseling karir. Pada dasarnya, teori perkembangan karir tertentu berimplikasi pada tuntutan yang tertentu pula terhadap bagaimana dan apa yang harus dilakukan oleh konselor dalam proses konseling karir. Secara umum, Gibson dan Mitchell dalam Enid Uswati 2019 menjelaskan beberapa implikasi teori karir terhadap konseling karir, yaitu pentingnya konselor untuk yang pertama, memahami proses dan karakteristik perkembangan manusia termasuk kesiapannya untuk belajar dan keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai dengan tahapan perkembangannya. Yang kedua yaitu memahami kebutuhan dasar manusia termasuk kebutuhan khususnya dan hubungannya dengan perkembangan karir dan pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu dapat melakukan asesmen dan menginterpretasikan sifat-sifat individual dan karakteristiknya, serta menerapkan dalam relasi konseling yang bervariasi. Yang keempat yaitu memahami dan mampu membantu klien dalam memahami bahwa faktor-faktor perubahan atau faktor-faktor yang tak terduga dapat mengubah perencanaan karir. Dan yang terakhir yaitu memahami perubahan cepat yang terjadi dalam dunia kerja dan kehidupan, sehingga memerlukan pengujian secara tetap serta perlunya penggunaan teori dan riset-riset mutakhir sebagai dasar pelaksanaan konseling. Selanjutnya, peran apa yang dapat dilakukan konselor dalam memberikan layanan bimbingan karir sangat tergantung pada fokus bimbingan atau konseling karir yang dihadapinya. Secara garis besar, peran tersebut adalah yang pertama yaitu membantu membuat keputusan-keputusan karir dengan jalan memberikan informasi yang diperlukan. Yang kedua, membantu membuat keputusan karir dengan jalan mengembangkan keterampilan membuat keputusan.
Yang ketiga, membantu membuat beberapa keputusan karir yang saling berkaitan. Dan yang terakhir, membantu memahami dan mengembangkan sifat-sifat yang dimiliki untuk mencapai keputusan karir yang telah dibuatnya. Secara umum, teori pilihan karir Holland memiliki implikasi yang signifikan pada layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Melalui asesmen kepribadian dan lingkungan siswa, konselor dapat membantu menentukan pilihan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan keinginan siswa. Teori Holland memiliki beberapa asumsi utama. Yang pertama adalah bahwa orang dapat diklasifikasikan menurut 6 tipe kepribadian, dan setiap tipe adalah model teoritis yang dapat digunakan untuk mengukur orang. Kepribadian individu biasanya mengandung sebagian besar atau semua jenis karakteristik ini dengan derajat yang berbeda-beda. Kode 3 huruf seperti SEI digunakan untuk menggambarkan sejauh mana seseorang memiliki karakteristik dari setiap tipe kepribadian. Asumsi kedua adalah terdapat 6 model lingkungan kerja untuk setiap tipe kepribadian. Model lingkungan kerja dapat didefinisikan sebagai situasi atau suasana yang diciptakan oleh orang-orang yang mengontrol lingkungan tertentu. Setiap lingkungan dicirikan oleh tipe kepribadian yang paling spesifik dan memiliki lingkungan fisik tertentu yang menyebabkan masalah dan peluang. Misalnya, lingkungan sosial biasanya didominasi oleh tipe kepribadian sosial. Lingkungan agresif biasanya didominasi oleh tipe kepribadian agresif dan sebagainya. Asumsi ketiga dari teori Holland adalah bahwa orang yang mencari lingkungan di mana mereka dapat menggunakan keterampilan khusus mereka, mengekspresikan sikap mereka, dan mempertahankan peran yang mereka sukai. Asumsi akhir dari teori tersebut adalah bahwa perilaku terdiri dari interaksi antara karakter seseorang dengan karakteristik lingkungannya. Holland menggunakan istilah konsistensi untuk menggambarkan interaksi ini. Dengan menilai kesesuaian kepribadian individu dengan lingkungan kerja yang dipilih, dimungkinkan untuk memprediksi pilihan pekerjaan, prestasi, kemampuan, dan perilaku sosial individu. Selanjutnya akan kita bahas yaitu mengenai teori pilihan jabatan karir menurut Anna Rowe. Anna Rowe, guru besar pada University of Arizona, Amerika Serikat, dalam teori pilihan jabatan atau karir mengemukakan bahwa pola perkembangan arah pilihan jabatan terutama sangat ditentukan oleh kesan pertama, yaitu pada masa bayi dan masa awal kanak-kanak, berupa kesan atas perasaan puas dan tidak puas. Selanjutnya akan terus berkembang menjadi suatu kekuatan yang berupa energi psikis. Kekuatan energi psikis ini mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap arah pilihan jabatan pada seorang anak. Kesan atas perasaan didekati atau dijauhi serta perasaan puas dan tidak puas yang diterima oleh si anak dalam struktur emosi keluarga selalu memiliki dampak tertentu terutama terhadap orientasi anak dalam lapangan jabatan atau karir serta kehidupannya nanti. Teori pilihan jabatan atau karir yang dikemukakan oleh Anna Rowe dalam bukunya yang berjudul The Origins of Vocation Choice 1996 mengemukakan pandangan-pandangan yang diuraikan seperti berikut ini. Yang pertama, hipotesis tentang hubungan antara pengalaman yang lalu dengan pilihan jabatan. Di poin pertama ini diuraikan menjadi beberapa poin lagi, di mana di dalam poin pertama, hipotesa yang dikemukakan di sini berkenaan dengan dasar-dasar hereditas seperti intelijensi, kemampuan khusus, minat-minat, dan variabel-variabel kepribadian lainnya yang nampak kurang begitu penting. Pada poin kedua, hipotesa yang mengemukakan bahwa pola perkembangan kemampuan khusus terutama dibentuk oleh pengamatan individu itu sendiri yang secara tidak disengaja dibarengi oleh energi psikis. Pada poin ketiga yaitu hipotesa yang mengatakan bahwa pilihan pekerjaan seseorang ditentukan pada kesan pertama atas perasaan-perasaan puas dan frustasi-frustasi yang mendahului. Dengan demikian, hipotesa ini menghubungkan kebutuhan-kebutuhan dasar dengan teori pilihan jabatan. Hubungan antara teori kebutuhan dari Maslow dengan teori pilihan jabatan Anna Rowe ditekankan bahwa pilihan jabatan akan mencerminkan orientasi dasar pribadi yang berasal dari kebiasaan-kebiasaan mengasuh anak.
Adapun hierarki kebutuhan-kebutuhan menurut Maslow diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kebutuhan psikologis atau psychological need. Merupakan bentuk kebutuhan biologis atau kebutuhan jasmania, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan kelangsungan hidup yang menyangkut organisme dan jasmaninya. Manifestasi dari kebutuhan ini dapat dilihat pada yang pertama yaitu kebutuhan akan sandang, bertujuan untuk melindungi individu dari bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh alam seperti panas, dingin, dan lain-lain. Yang kedua yaitu kebutuhan akan pangan atau makanan, bertujuan agar organ tubuh tetap dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Yang ketiga yaitu kebutuhan akan perumahan, bertujuan untuk dapat melindungi individu atau beristirahat setelah bekerja sehari-hari. Yang kedua yaitu kebutuhan rasa aman atau safety need. Pada tingkat ini berupa kebutuhan yang menyangkut rasa tentram, rasa aman, jasminan, dan perlindungan dari segala macam ancaman. Kebutuhan pada tingkat ini akan terwujud apabila individu telah mendapat pekerjaan atau jabatan yang telah mendapatkan penghasilan cukup. Manifestasi dari tingkat kebutuhan ini dapat berupa yang pertama yaitu mendapat asuransi, yang kedua yaitu mendapat pengobatan secara cuma-cuma dari instansinya, selanjutnya itu adanya kemungkinan mendapat rumah dinas, mendapat tunjangan di hari tua atau pensiun, dan yang terakhir itu adanya kemungkinan dapat mencicil rumah. Selanjutnya itu kebutuhan mendapat kasih sayang dari orang lain. Pada tingkat ini berupa kebutuhan untuk mendapatkan kasih sayang, untuk memiliki, untuk bergaul dengan teman, untuk menjadi bagian dari kelompok. Manifestasi dari tingkat kebutuhan ini dapat berupa mendapat banyak teman yang berpendidikan, terdapatnya ketenangan dalam keluarga, banyak mendapat bimbingan dari atasan, berkenalan dengan pejabat-pejabat di atas, disertakan dengan asosiasi. Selanjutnya itu kebutuhan harga diri. Tingkat kebutuhan ini adalah menyangkut kebutuhan akan harga diri sendiri, yaitu martabat manusia di tengah-tengah masyarakat lingkungan hidupnya. Selanjutnya itu kebutuhan untuk mengerti dan mengetahui. Tingkat kebutuhan ini diarahkan kepada pemuasan dorongan untuk mengetahui dan mengerti serta menyelidiki. Selanjutnya itu kebutuhan estetis. Tingkat kebutuhan yang lebih menitik beratkan pada pemuasan berupa kepekaan rasa keindahan. Selanjutnya itu kebutuhan aktualisasi diri. Tingkat ini merupakan tingkat dorongan yang paling tinggi pada seseorang, yaitu setiap individu membutuhkan kesempatan untuk mengembangkan dirinya semaksimal mungkin. Hal ini nampak pada orang yang telah bekerja. Ia ingin untuk mengembangkan terus prestasi ke taraf yang lebih tinggi tanpa terlalu banyak menuntut imbalan dari institusinya. Manifestasi dari tingkat kebutuhan ini dapat berupa dapat menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilannya. Yang kedua yaitu mendapatkan pengalaman dalam bidang yang lebih luas, dan yang terakhir yaitu adanya kemungkinan untuk mendalami studinya ke luar negeri maupun di dalam negeri. Adapun poin selanjutnya yaitu bagian F, kebutuhan yang secara rutin bisa dipenuhi tidak akan bisa berkembang atau mendorong yang tidak disadari. Poin selanjutnya itu hipotesa yang mengemukakan bahwa kebutuhan-kebutuhan di mana rasa puas itu sulit, jarang didapatkan apabila memperoleh motivasi yang kuat, maka sulit untuk dihilangkan pengaruhnya. Tetapi apabila dorongan lemah serta dominan secara langsung bisa membatasi dorongan-dorongan lainnya. Poin selanjutnya yaitu hipotesa ini mengemukakan bahwa kebutuhan-kebutuhan yang pemenuhan ditunda tetapi tanpa disadari sering terpenuhi akan bisa menjadi pendorong atau penguat. Di sini sangat tergantung dengan tingkat terasanya kebutuhan itu untuk dipenuhi. Faktor-faktor lain yang berpengaruh diantaranya yaitu kuatnya kebutuhan dasar dalam diri individu, lamanya waktu berlaku, dan nilai-nilai penyebab juga akan ikut menentukannya. Selanjutnya akan kita bahas yaitu pola-pola pengalaman pada masa bayi dan kanak-kanak dengan sikap-sikap orang tua. Ada berbagai macam pengalaman anak pada masa lalu mempunyai pengaruh terutama berkaitan dengan posisi anak dalam struktur emosi keluarga.
Di antaranya yaitu yang pertama, anak sebagai pusat curahan emosi orang tua atau emotional concretion of the child. Yang pertama, anak yang terlalu dilindungi atau overprotection. Yang kedua yaitu anak yang terlalu dituntut. Poin selanjutnya itu anak yang dijauhi orang tua atau avoidance of the child, di mana anak menjadi pelampiasan penolakan atau emotional rejection of the child. Yang selanjutnya itu anak yang tidak diperhatikan atau diabaikan atau neglect of the child. Poin selanjutnya itu anak yang diterima atau acceptance of the child, di mana sikap menerima terhadap anak dapat pula berbentuk orang tua yang menerima anak secara kebetulan dan orang tua yang menerima anak sepenuh hati. Hubungan sikap-sikap orang tua dengan kebutuhan rasa puas pada diri anak. Berbagai macam sikap orang tua terhadap anak, apakah itu berupa menerima, memperhatikan, melindungi, maupun terlalu dituntut, menolak, dan tidak memperhatikan memiliki variasi tertentu terhadap kebutuhan rasa puas pada anak dan berpengaruh terhadap arah pilih jabatan di kemudian hari. Selanjutnya akan kita bahas yaitu refleksi pengalaman-pengalaman masa lalu dalam pemilihan karir. Pengalaman masa lalu mempunyai peranan yang penting terutama dalam mengembangkan sikap dasar, minat, ataupun potensi-potensi yang semuanya kemudian akan tercermin pada kehidupannya pada masa dewasanya. Berkaitan dengan pribadi reaksi, emosi, kegiatannya, serta pilihan lapangan kerja. Seseorang anak yang berasal dari anak yang menjadi pusat perhatian orang tua atau emotional concretion of the child akan memiliki pola berpikir dan sikap yang cenderung akan membina posisi dirinya dengan orang lain. Jadi, mereka akan memiliki kecenderungan untuk mengembangkan orientasi orang atau dengan artian yang lebih sederhana, ia akan lebih berorientasi pada orang atau person atau major orientation toward person. Tetapi orang atau seseorang yang dibesarkan oleh orang tua yang kurang memberikan perhatian, menolak ataupun mengabaikan pendidikan mereka, memiliki kecenderungan bersifat agresif ataupun mempertahankan orientasi bukan orang atau orientasi kepada kebendaan atau major orientation not toward person. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.